Boleh nggak saya tahu Kak, apa alasannya kenapa Kak Marwa mau bergerak mengumpulkan beras, apalagi 1 liter demi 1 liter di banyak rumah, dan itu pakai sepeda? Apa alasan di belakangnya Kak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di kajian orang tua asuh dari Baitul Mal Munzalan Indonesia. Tidak lupa kita berdoa dulu di awal, kita baca doa sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, diridhoi oleh Allah, mengalir pahalanya untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk semua orang yang pernah berjasa terhadap hidup kita. Semoga jadi wasilah juga menghapus dosa di masa lalu, dan semoga jadi wasilah untuk Allah dekatkan dengan solusi-solusi kehidupan kita di masa depan. Allah, hari ini kita akan ngobrol dengan 2 tokoh spesial. Yang pertama adalah orang-orang yang ada di balik layar dari perkembangan gerakan infak beras yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, beliau ini domisilinya ada di Kabupaten Pindrang. Untuk lebih tahu dan kenal lebih jauh siapa tokoh yang akan kita ajak ngobrol hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Apa yang kita lakukan itu jangan dinilai dari kecilnya, lihat dari ketulusannya. Setiap melakukan sesuatu jangan selalu mengharapkan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Marwa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Kak Marwa kan sudah jadi keluarga dari keluarga besar Baitul Mal Munzalan Indonesia, karena Kak Marwa juga sudah ikut mengumpulkan infak setiap bulannya, dan alhamdulillah banyak-banyak sekali infak yang dikumpul dari Kak Marwa. Nah, jadi ini kami dari Baitul Mal Munzalan Indonesia hanya sebagai wasilah saja Kak Marwa, wasilah dari orang baik untuk orang baik juga seperti Kak Marwa. Satu kebaikan kecil di mata manusia belum tentu kecil di mata Allah. Kalimat inilah yang terus memupuk semangat seorang perempuan yang hidup sebatang kara di Benteng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Sebut saja Kak Wali atau Marwah Dori. Keseharian sebagai penagih iuran listrik keliling menjadi awal dari cerita beliau menjadi pengumpul infak beras dari rumah ke rumah. Meski hanya bermodalkan sepeda pinjaman dari tetangga, meski seringkali ia dianggap rendah dan sebelah mata, dan meski seringkali ia dianggap tak berpunya karena meminta beras dari orang lain, padahal sebenarnya uang dan beras yang ia kumpulkan bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk adik yatim piatu dan penghafal Quran. Namun, semua itu tidak lantas membuat Kak Marwah Dori berkecil hati. Sebab ia yakin, sebab ada tekad yang kuat untuk menjadi orang tua asuh bagi adik yatim piatu dan penghafal Quran. Ia yakin, kelak di akhirat akan ada doa dari mereka yang menjadi penolongnya dan menjadikan ia dapat berkumpul dengan orang-orang pilihan dan bahkan satu surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui sepeda pinjaman yang setiap harinya ia kayuh, besar harapan Kak Marwah akan mengantarkannya ke Baitullah. Jika syukur sudah menjadi pegangan hidup, tentu tak ada celah untuk mengeluh. Jika ridho Allah sudah menjadi tujuan hidup, tentu tak ada celah untuk meratapi nasib.
Dan jika kebaikan sudah melekat dalam hidup, tentu tak ada balasan lain kecuali kebaikan pula. Bercermin dari semangat menebar kebaikan dan ketulusan hati Kak Marwah Dori, ada hadiah spesial yang menanti. Kak Marwah, ini kami dari divisi zakat, insya Allah mau menggantikan sepeda tak yang ini yang setiap hari kita pakai untuk menagih listrik, menjemput infak. Insya Allah ini amanah dari orang-orang baik, kami akan berikan sepeda untuk Kak Marwah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marwah Dori mengucapkan banyak terima kasih karena mendapat sepeda. Awalnya saya memungut beras itu dari dengar-dengar dari Pak Ustadz ada infak beras. Saya berinisiatif bagaimana menjembatani orang-orang yang mau menginfakkan berasnya 1 liter, karena kadang orang malu membawanya untuk 1 liter. Saya tidak punya keturunan dan belum berkeluarga. Bagaimana kalau saya bisa juga membantu para penghafal Quran dan anak-anak panti asuhan? Apa yang kita lakukan itu jangan dinilai dari kecilnya, lihat dari ketulusannya. Setiap melakukan sesuatu jangan selalu mengharapkan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersandar kepada Allah, tidak akan kecewa. Dan marilah kita menjaga diri kita atau menjaga harta kita dengan cara bersedekah dan menginfakkan sebagian harta kita. Jangan dibilang karena saya tidak mampu, jadi saya tidak bisa memberi. Bukan itu, dari keikhlasan saja itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita kenal lebih jauh lagi dengan Kak Marwah Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marwah. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh Kak disapa dulu segenap orang tua asuh yang ada di Indonesia yang hari ini ingin kenalan lebih jauh dengan Kak Marwah Dori. Silakan Kak dijelaskan biodatanya, lahirnya di mana, kegiatan sehari-hari apa. Silakan Kak Marwah untuk berkenalan dengan seluruh orang tua asuh yang ada di Indonesia. Nama saya Marwah Dori, nama panggilan sehari-hari dipanggil Wali. Kegiatan sehari-hari ya seperti biasanya ya kalau tiap bulan menurut iuran listrik. Sebelumnya kan ikut ibu-ibu masak, tapi ada yang nawarin menagih listrik, makanya saya beralih ke sana dulu. Karena maksudnya kalau waktu ikut masa-masa terlalu capek. Jadi Kak Marwah ini kegiatan sehari-harinya sebagai pengumpul pembayaran iuran listrik ya Kak ya? Iya, iya. Nah sambil mengumpulkan iuran listrik, dijemputnya pakai sepeda, sepedanya minjem, sambil ngajak orang-orang yang dijemput iuran listriknya dan tetangga sekitar untuk diminta, awalnya minta berasnya 1 liter, tapi berasnya untuk anak yatim. Ya. Boleh nggak saya tahu Kak, apa alasannya kenapa Kak Marwah mau bergerak mengumpulkan beras, apalagi 1 liter demi 1 liter di banyak rumah, dan itu pakai sepeda? Apa alasan di belakangnya Kak? Alasannya kan kalau umpamanya 1 liter itu kayaknya kebanyakan mungkin kalau orang-orang yang kadang banyak yang dibuang. Maksudnya banyakkan yang dibuang tuh sisa-sisa makanan. Kalau orang yang belum tahu tuh sisa makanan itu, maksudnya ternyata itu yang 1 liter itu kalau dikumpul, kalau memang sisa-sisa makanan itu bahkan lebih dari 1 liter kalau kita kumpulkan. Ya daripada 1 liter kalau orang makan nggak habis, berasnya dibuang-buang, mending kakak yang dijemput bisa kasih untuk anak yatim ya Kak ya. Berarti kalau sekarang sudah jadi budaya ya Kak ya. Iya. Jadi kalau Kak Marwah datang, orang sudah tahu bayar listrik
sekaligus ngasih berasnya minimal 1 liter ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Yang tergerak saja hatinya toh kan, karena tidak semuanya orang yang mau. Walaupun banyak hartanya tapi tidak semuanya. Yang betul-betul dia paham. Siap. Ini kan bulan November nih Kak. Bulan November ini identik dengan yang namanya pahlawan. Nah, tanggal 10 November dirayakan di Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Kalau menurut Kak Marwah sendiri, pahlawan itu seperti apa sih orangnya? Bisa mengayomi atau mengajak atau memberi semacam panutan lah kepada orang-orang, atau misalnya berbuat kebaikan supaya bagaimana mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Jadi pahlawan itu orang yang bisa jadi panutan, orang yang ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu pahlawan di masa kini menurut Kak Marwah Dori ya. Iya. Berapa puluh rumah yang kakak datangin setiap bulan? Boleh nggak di-sharing ke kita? Sekitar 200-an kayaknya, 200-an rumah. 200 rumah? Ya kan ada yang enggak bayar listrik, saya datangi karena dia yang mau berinfak. Oke, Masya Allah. Sebagian ada yang bayar listrik, sebagian yang juga enggak. Kak, kalau menurut saya sih, Kak Marwah ini juga layak untuk disebut pahlawan di masa kini. Pahlawan buat anak-anak yatim yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah bang kakak ibunda sekalian, beberapa waktu yang lalu, minggu lalu tepatnya, saya berkesempatan ketemu beliau langsung di Kota Pinrang. Dan ada orang tua asuh dari amalsoleh.com menitipkan hadiah atau amanah umroh untuk Kak Marwah Dori. Kita doakan nanti semoga umroh beliau mabrur, dimudahkan, dilancarkan, dan semoga jadi umroh yang menginspirasi bagi kita semua. Bahwasanya umroh itu bukan perkara siapa yang punya uangnya, tapi siapa yang diundang oleh Allah. Selain itu Kak, ada doa juga dari santri-santri nih untuk Kak Marwah Dori mengakhiri bincang-bincang kita sore hari ini. Makasih banyak Kak Marwah, tetap semangat. Kita doakan dari satu orang Kak Marwah Dori ini lahir banyak Kak Marwah yang lain yang bisa mendatangi rumah-rumah, bukan hanya 200 rumah tapi sampai ribuan rumah. Kita ajak 1 liter 1 canting beras untuk support dakwah gerakan infak beras untuk anak yatim penghafal Quran. Makasih banyak Kak Marwah, barakallah. Sama-sama kita dengarkan nih Kak doa dari para santri untuk Kak Marwah. Yuk, Bunda kita saksikan tayangan video berikut ini. Siapa namanya nih? Hari. Di mana perasaannya mondok di sini? Bahagia. Sudah berapa lama di sini? 2 tahun. 2 tahun. Abdul Rashid. Abdul Rashid, udah berapa lama mondok? Setengah tahun. Perasaannya gimana? Bahagia. Bayu Aswari. Bayu Aswari, udah berapa lama di sini? 2 tahun. 2 tahun. Gimana perasaannya mondok? Bahagia. Semoga istiqomah bahagianya. Karena bahagia itu sederhana. Terima kasih sudah dukung kami selalu. Kami jadi lebih semangat menghafal Al-Qur'annya. Terima kasih orang baik. 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 Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surga Allah. Allahu Akbar. Baik, abang kakak, ayah bunda sekalian, ada satu orang lagi tokoh pahlawan dalam gerakan infak beras ini yang alhamdulillah juga hadir hari ini di studio podcast kita, studio podcastnya Baitul Mal Munzalah Indonesia yang penuh kesederhanaan ini. Beliau bernama Ustadz Henry. Nah, baik Ustadz Henry, boleh sharing-sharing ke kita dulu tentang kegiatan sehari-hari Ustadz, termasuk biodata dari Ustadz Henry ini.
biar bisa dikenal nih sama orang tua asuh nih. Ya, terima kasih. Nama saya, perkenalkan, Henry, asal Kabupaten Sambas, datang ke Pontianak pada tahun 2010. Gerakan kita dan aktivitas kita sehari-hari untuk memberikan pendidikan Al-Quran Braille khususnya, atau dengan yang dikenal dengan Al-Quran Rabah. Ya, dan juga kita berikan bimbingan pendidikan agama, yang mana disabilitas netra ini yang kita datangkan ya rata-rata banyak, sebagian besar kita datangkan dari luar itu netranya itu baru. Nah, baru istilahnya udah setengah umur lah. Setengah umur artinya udah banyak yang sudah usia remaja atau usia dewasa. Yang pertama yang kita dekati adalah bagaimana kita memberikan rasa kepercayaan hidup kepada mereka. Nah, itu Bang Imam. Boleh nggak Ustadz di sharing ke kita bagaimana keadaan Pondok IBC sebelum adanya gerakan infak beras dan setelah ada gerakan infak beras? Ya. Dan alhamdulillah ya, kita berdirinya tahun 2018 yang lalu, tepatnya 13 Januari. 13 Januari. Ya, 2018. Dan alhamdulillah Pondok IBC ini lahirnya dari Munzalan. Nah, lahirnya dari Munzalan. Ini merupakan, nah ini kebetulan tema pada hari ini yang diangkat nih Bang Imam ya, tentang pahlawan tadi. Pahlawan. Ya. Nah, tentang pahlawan ini Munzalan dan Ustadz Lukman beserta Munzalan maksudnya. Ini merupakan sosok pahlawan bagi kami ya, bagi IBC. Dengan kemunculan sosok pahlawan ini, maka atas takdir Allah maka berdirilah pondok kita IBC ini. Nah, artinya ketika kita baru kita membuka pondok IBC ini, ya mungkin kita di antara pondok-pondok yang lain itu yang pernah saya dengar, mereka untuk diberi infak beras ini perlu persyaratan khusus katanya ya dulu ya, kalau saya dengar informasi. Nah, tapi kalau IBC ini langsung, itu langsung ketika kita membuka pondok ini dan kita datangkan santri, dan beras ini langsung dari Baitul Mal langsung datang. Alhamdulillah. Nah, itu langsung. Jadi artinya ketika IBC bergerak dan gerakan infak beras pun langsung juga bergerak gitu, memang. Dan sesudahnya sekarang yang masih berjalan, ya alhamdulillah kita terus berjalan dan gerakan IBC pun terus berjalan dengan adanya gerakan infak beras ini. Gerakan-gerakan dari IBC ini sangat-sangat terbantu dengan kita melaksanakan program di dalam, di luar. Nah, artinya kita ya Bang Imam tahu IBC juga ada yang namanya pergerakan di luar yang kita beri nama dengan santri jarak jauh. Jadi santri jarak jauh itu yang banyak itu di luar, di Kabupaten Sambas. Nah, kita sebelum pandemi dulu IBC ini banyak bergerak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali maksimal di cabang Kabupaten Sambas, yaitu santri jarak jauh. Nah, maka dengan gerakan infak beras ini yang ada di Pontianak khususnya, dan juga ada yang di Sambas, dan gerak-gerakan kita di Sambas itu juga terbantu dengan BMI yang ada di Kabupaten Sambas juga. Jadi di sana juga kita setiap kegiatan itu mereka selalu membantu dari gerakan infak beras Munzalan ini. Jadi selain buka pondok di Pontianak, tetap berkhidmat di kampung halaman, Ustaz ya? Iya, betul. Saya pernah kunjungan, abang kakak bunda sekalian, ke pondok beliau yang di Sambas. Itu ada cerita yang luar biasa. Jadi gimana teman-teman tunanetra di sana itu bukan hanya menunggu orang memberi, tapi juga berikhtiar untuk bisa mencari nafkah untuk kehidupan di pondok ya Ustaz ya? Iya, betul. Apa saja profesi teman-teman Ustaz?
Nah, profesi ya umumnya ini umum yaitu pijat tunanetra. Pijat tunanetra. Ada juga yang buka usaha dagang, ada juga. Dan ini dari kita sudah berjalan beberapa bulan ini membuat kerupuk dari beras munzalan. Dan di situ dibimbing oleh seorang pengasuh kita untuk pembuatan kerupuk. Dan insya Allah kerupuknya juga bersih. Karena itu dipantau atau diperhatikan oleh yang awas. Jadi dari beras munzalan, insya Allah berasnya beras terbaik, ya, dibikin jadi kerupuk, Ustaz. Ya. Yang mengerjakan ini santri-santri tunanetra. Iya, netra juga. Cuman ada satu yang pengasuh kita untuk memperhatikan tentang kebersihan, kerapian. Nah, ini kan harus diperhatikan nih, Bang. Itu harus diperhatikan. Dan alhamdulillah 1 bulan yang lalu kita diwakafkan oleh BMI cabang Kabupaten Sambas itu 1 buah pisau mesin pisau untuk pemotongan kerupuk ini. Kerupuk dari beras ya? Iya. Boleh, nanti kita order, Ustaz. Ya, siap. Insya Allah, kita pengen nyicip juga kan kerupuknya. Ustaz, bicara tentang pahlawan. Kalau menurut Ustadz Henry, pahlawan tuh seperti apa sih di zaman sekarang? Ya, pahlawan itu kalau menurut saya, ini keumuman ya, pahlawan itu adalah orang yang berjasa. Orang yang telah memberikan jasa. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, Munzalan, Ustadz Lukman ini, itu benar-benar sosok pahlawan bagi IBC pada khususnya. Dan untuk pondok-pondok pada umumnya. Nah, kami ya, dari Pontianak bergerak sampai ke Kabupaten Sambas, Ketapang, Kuburaya, Kota Pontianak, Mempawah. Itu atas wasilah dari banyaknya pahlawan-pahlawan yang dimunculkan dari Munzalan ini yang banyak membantu kita. Khususnya kita di Pontianak, di Kabupaten Sambas. Setiap kita kegiatan BMI Kabupaten Sambas itu, cabang Sambas itu, mereka ingin selalu dilibatkan dan bahkan mereka sering minta nanti untuk kegiatan ini tolong libatkan BMI cabang Sambas. Nah, alhamdulillah mereka sana kan sudah punya backup, Bang ya. Yeah. Nah, itu sebagai fasilitas dan yang memfasilitasi IBC untuk melakukan pergerakan. Karena ya selama 1 tahun ini kita tidak mengadakan kegiatan, tetapi kita setiap bulan mengadakan kegiatan yaitu IBC berbagi, dan beras dari Pontianak kita bagikan ke kawan-kawan netra di Kabupaten Sambas. Nah, bulan lalu kita keliling di 6 kecamatan di Kabupaten Sambas untuk mendatangi rumah-rumah disabilitas netra itu, khusus santrinya IBC yang biasa kita kumpulkan. Nah, maka sosok pahlawan ini ya muncul di Munzalan. Ustadz Lukman menggerakkan Munzalan ini untuk banyak sekali membantu IBC. Itulah sosok pahlawan bagi kami. Teman-teman di IBC ini, saya jadi saksi hidupnya. Bukan hanya sekedar tunanetra biasa, tapi selain menghafal Quran, beliau-beliau juga bisa melakukan aktivitas layaknya manusia normal hari ini. Ada yang bisa manjat pohon kelapa, ada yang bisa dagang, ada yang bisa bikin kerupuk dari beras, bikin kue juga ada. Bikin kue juga ada, Ustaz ya. Bikin kue. Jual kacang goreng, jualan pulsa, biasa. Iya. Nah, kalau Abang Kakak Bunda penasaran, main ke Pontianak. Nanti kita antar ke pondoknya Ustadz Henry. Nah, ikut IBC berbagi ya, Ustaz ya. Iya, IBC berbagi. Ustaz, ada nggak yang ingin disampaikan nih kepada seluruh orang tua asuh yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk pergerakan kita di gerakan infak beras, khususnya kepada adik yatim penghafal Quran? Ya, wahai orang tua asuh di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, Abang Kakak, inilah sosok pahlawan bagi para pejuang di khususnya di seluruh Indonesia. Inilah pejuang. Pahlawan itu adalah seorang pejuang, orang yang berjasa dan orang yang telah memberikan jasa. Jadi kami mewakili dari seluruh keluarga besar Pondok IBC Iqra Braille Center Pontianak ya, mendoakan kepada seluruh orang tua asuh ini sosok pahlawan-pahlawan bagi kami ya. Semoga apa yang telah diberikan ini
yang sangat-sangat berjasa bagi kami, orang tua asuh sebagai sosok pahlawan bagi kami. Kami doakan semoga yang telah diberikan ini, yang telah dikorbankan di jalan Allah ini, semoga Allah balas dengan kebaikan, pahala yang terbaik. Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan anak dan keturunan soleh dan soleha, dan diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Ini itu saja. Masya Allah. Baik, abang kakak bunda sekalian, orang-orang baik yang ada di seluruh Indonesia, teruslah berbuat baik, tetaplah jadi yang terbaik, tapi jangan pernah merasa diri kita adalah yang terbaik. Jika ingin menyampaikan apa pelajaran-pelajaran yang didapat dari kajian OTA hari ini, silakan ketik di kolom komentar. Dan tidak lupa juga saya mewakili seluruh teman-teman Baitul Mal Munzalan Indonesia, Masjid Kapal Munzalan mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh orang tua asuh yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia, yang sudah mensupport, yang sudah membantu, yang sudah membuat gerakan infak beras ini menjadi lebih banyak bermanfaat bagi seluruh santri yatim penghafal Quran yang ada di seluruh Indonesia. Tetaplah jadi orang-orang yang berjasa dalam gerakan ini, dan teruslah jadi pahlawan buat kami-kami semua yang hari ini hanya bisa mengantarkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf. Tidak lupa saya ingin sampaikan, jangan bosan jadi orang baik, bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.